Halo semuanya, welcome back to the Sawita Life Channel. Aku Yunita dan di video kali ini aku mau sharing review aku mengenai food processor Philips yang tipe HR7627. Nah, di video kali ini aku bakal kupas tuntas mengenai food processor Philips ini, mulai dari segi harganya, kemudian daya watt yang dibutuhkan, dan juga fungsi food processor ini secara overall, karena dia dilengkapi oleh beberapa pisau atau alat pemotong yang cukup banyak. So, aku bakal review sedetail mungkin buat kalian semua. Nah, sebelum kita menuju inti topik dari video kali ini, jangan lupa subscribe dan turn on notification YouTube channel Awita Life supaya aku bisa terus memberikan video-video yang bermanfaat buat kalian semua. Oke? Oke, sekarang kita langsung menuju inti topik dari video kali ini. Jadi aku beli food processor ini di toko perlengkapan rumah tangga di kota aku, namanya Jackson Somewhere. Dan harganya itu Rp900.000 satu unit ini. Dan ini memang lumayan mahal ya untuk kategori food processor. Masih banyak merek lain yang jauh lebih murah. Cuman karena aku tuh pecinta brand Philips juga, karena aku tahu barang mereka cukup berkualitas lah ya. Jadi pengennya beli yang sekalian bagus karena aku yakin maunya pakainya agak lama gitu kan. Dan untuk daya ini memerlukan 650 watt, jadi lumayan tinggi juga. Tapi memang dia fungsinya ini bekerja dengan sangat cepat ya. Jadi kita sekali hidup itu kita nggak proses sangat lama kok. Jadi meskipun wattnya gede tapi kita nggak terus-terusin hidup dalam waktu yang cukup lama. So menurut aku masih oke. Jadi waktu pertama kali aku beli food processor ini, aku buka packagingnya itu, aku ngelihatnya tuh ribet banget, banyak banget perintilannya. Aku nggak tahu nih apa aja, jadi aku harus slowly pelajarin dulu. Jadi aku bisa gunakan food processor ini dengan maksimal. Dan memang mereka pasti ada buku manualnya dong ya. Dan buku manualnya ini dalam bahasa Indonesia. Lumayan banyak sih, agak ngejelimet, agak bingung awalnya, serius bingung banget karena apa ya, banyak banget perintilannya. Tapi setelah aku pelajarin, terus aku cobain semua fungsinya, ternyata mudah banget loh menggunakan food processor ini. Nah, sekarang aku bakal jelasin apa aja unit-unit yang ada di sini. Kita mulai dari yang paling pertama, ini adalah unit motornya. Kemudian yang kedua, ini adalah mangkoknya. Ini kapasitasnya bisa sampai 1,2 liter. Cuman kalau kita misalnya proses bahan makanannya itu juga tidak bisa sampai sefull banget ya, karena nanti dia kan perlu ruangan untuk bergerak gitu bahan makanannya waktu diolah. So kita juga nggak bisa terlalu full banget. Dan di buku manualnya ini dia ada tulis sih, misalnya kalau misalnya kalian mau ngolah daging itu maksimal misalnya 500 gram. Dan di sini sudah jelas semua buku manualnya ini. Kemudian ini adalah tutup mangkoknya ya. Oke. Terus ini pendorong makanannya nanti. Nah, kalau yang ini adalah poros penggeraknya. Jadi nanti kita pasanginnya itu di dalam gini. Oke. Nah, kemudian kalau yang ini adalah salah satu alat untuk menggerakkan pisau-pisau ini. Jadi untuk alat ini bisa digunakan untuk 3 alat potong ya. Contohnya ini kita pasang seperti ini. Nah, jadi nanti kita tinggal pasang di sini. Nah, ini bakal bekerja dengan sangat baik. Oke. Nah, juga ada ini untuk alat potongnya juga. Biasanya kalau ini aku gunakan untuk mengiris kayak kentang. Jadi dia bisa iris sampai tipis-tipis banget. Terus kalau ini misalnya kita mau potong wortel, nanti wortelnya kayak korek api gitu loh. Jadi kayak buat acar gitu. Nah, kalau ini biasanya untuk menghaluskan daging. Aku tuh paling suka pakai food processor ini karena aku suka banget bikin namanya bakso ayam. Jadi food processor ini sangat membantu aku dalam membuat bakso ayam paling utamanya ya. Nah, kalau yang ini digunakan untuk mengolah adonan. Jadi adonan kue, adonan roti, adonan pizza, kita bisa gunakan yang ini. Ini nggak gitu tajam. So, memang itu fungsinya untuk mengolah adonan tepung ya. Nah, kalau yang ini adalah untuk pengembang. Contohnya kalau misalnya kita mau mengembangin telur putih gitu. Nanti aku kasih lihat contohnya ya. Dan juga kalau misalnya mau bikin es krim juga bisa pakai ini. Oke. So, ini sebenarnya actually simple banget. Cuman kalau misalnya kita baru pertama kali memang agak bingung ya. Nah, sekarang aku mau kasih tahu kalian cara penggunaannya langsung dengan bahan-bahan makanan yang ada. Nah, fungsi paling pertama yang mau aku kasih tahu ke kalian adalah memotong
wortel, nanti bentuknya kayak korek api. Jadi nanti bisa dibikin buat kayak acar gitu. So, pertama kita pasang dulu ya, ini. Kemudian ininya udah aku install. Kemudian ini tutup. Terus kita pasang di motornya. Nah, ingat ya, nanti kalau misalnya mau pasang, ini tuh harus sesuai dengan posisinya ya. Nah, jadi nanti dia ada bunyi ceklik. Dan ini juga waktu pasang ini harus di posisi ini. Baru dia bisa berfungsi. Kalau enggak, dia nggak akan berfungsi. Nah, terus kita sekarang tinggal masukin wortelnya. Dan kalau misalnya kalian mau, ini tuh sebenarnya bisa untuk 2 wortel kapasitasnya. Nah, sekali gini bisa langsung 2. Nah, sekarang kita coba yang satu dulu. Dan ini biasanya untuk mendorong ya, kalau nanti dia sudah makin ke bawah. Oke? So, sekarang kita langsung start. Oke, kalau misalnya udah terlalu di bawah, dia nggak bisa kita paksain. Jadi kita harus buka. Dan ini adalah hasilnya. Berikutnya kita mau cobain di timun, oke? Ini timunnya. Kalau misalnya kalian mau potong lebih kecil juga boleh. Nah, karena aku nggak mau ribet, langsung aja. Ingat ya, kalau dorong itu nggak boleh pakai tangan, tapi harus pakai tangan, oke? Very fast, cepet banget selesainya, hitungan detik aja. Nah, jadinya kayak gini. Jadi ini cocok banget kayak buat acar kayak gitu. Dan kita memang perlu spatula ya, untuk memudahkan kita untuk mengeluarkan hasil olahan. Tuh, keren, cepat sekali, dan hasilnya benar-benar bagus, rata gitu. Nah, yang kedua adalah aku mau kasih lihat kalian yang alat potong mengiris tipis. Jadi ini biasanya digunakan untuk mengiris tipis kentang ataupun wortel. Nah, sekarang kita langsung pasang di cakramnya seperti ini. Oke, dan ini kita masukin porosnya. Dan kita ambil kentangnya, oke? Jadi kita bisa masukin dulu. Kemudian jangan lupa pendorongnya. Ingat, gak boleh pakai tangan ya. Oke, sekarang kita mulai. Very fast. Hitungan detik kan? One more time, oke? Bener-bener hemat waktu ini, bener. Selesai. Jadi karena kita ibu rumah tangga yang banyak banget kerjaannya, ini sangat-sangat membantu, apalagi kalau kita lagi mau masak ya. Tuh, bisa dilihat hasilnya. Sangat tipis dan rata. Seperti ini. Sangat tipis dan rata. Berikutnya kita coba iris bawang bombay ya. Karena bawang bombay ini kalau utuh itu nggak bisa masuk karena dia agak gendut, makanya aku belah 2. Tapi kalau mungkin bawang bombaynya agak kecil, kalian bisa langsung masukin gitu aja. Oke? Sekarang kita coba yang pulse. Dan very easy. Ini dia hasilnya. Dan ini irisannya juga tipis banget. Tuh. Jadinya kayak gini. Sekarang fungsi yang ketiga adalah untuk mencincang halus. Jadi kalau yang ini nanti hasilnya tuh kayak model parutan gitu. Lumayan halus sih. Dan kalau misalnya aku coba di wortel, ini aku rasa cocok kalau misalnya kita untuk taburan wortel yang di atas siomay ayam gitu. Oke. Kayak gini, jadi sangat-sangat halus. Nah, yang berikutnya adalah unit pisau. Jadi ini biasanya aku gunakan untuk membuat bakso ayam. So ini mudah banget cara bikin bakso ayamnya, dan food processor ini bener-bener save my time. Dan kalau misalnya kalian pengen resep bakso ayamnya, jangan lupa tulis di kolom komen ya. Nanti aku bakal bikinnya segera, oke? Nah, ini kita tinggal pasang aja ke mangkoknya ini yang udah ada porosnya. Posisinya seperti ini.
Dan kita tinggal masukin ayamnya. Dan ingat ya, kalau misalnya resep-resep yang bakso ayam yang kadang aku lihat di internet juga, mereka tuh suka suruh kasih es batu supaya kalau dia muter ini kan kayak blender tuh, jadi kan dia kayak ada panas dari unit pisaunya. Jadi mereka suka ngakalinya pakai es batu. Nah, kalau di buku manualnya ini dia tidak menyarankan supaya kita menggunakan es batu karena itu akan membuat pisaunya itu jadi tumpul. Jadi kalau aku biasanya sih daging ayamnya ini biasanya aku taruh di freezer dulu. Jadi kalau di freezer kan dia nanti jadi agak dingin tuh. Nah, jadi waktu dia di blender, ibaratnya lagi diproses, itu ada dingin dari ayamnya yang bisa jadi kayak coolernya untuk unit pisaunya ini. Tapi kalau misalnya kalian insist mau pakai es batu mungkin 1-2 biji ya, it's up to you ya. Mungkin nanti lifetime unit pisaunya aja yang agak lebih pendek gitu aja. Untuk kecepatannya, kalau misalnya daging kita bisa setting ke angka 2 ya, atau mau di pulse nanti pas udah mau selesai terus kita mau mastiin bener-bener halus juga bisa ke P ya. Sekarang kita setting ke angka 2. Dan kalau misalnya di buku petunjuknya ini dia tulis kalau untuk daging itu maksimal 500 gram ya, supaya dia jadi masih ada space gitu loh untuk muterin bahan makanannya. Berikutnya masih dengan unit pisau yang sama, kita mau cincang halus bawang-bawangan. Jadi ini ada bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay. Kita mulai dari bawang merah dulu. Oke. Sekarang kita tinggal hidupin. Selesai. Very fast. Nah, halus sekali. Berikutnya kita mau cincang halus bawang putih. Mari kita testing ya. Tinggal langsung masukin. Gak perlu pakai air ya kalau food processor ya, beda dengan blender. Hasilnya halus sekali, bisa dilihat. Selanjutnya yang terakhir kita mau coba pakai bawang bombay, oke? Kita coba pakai yang pulse ya. Nah, kalau misalnya kalian mau lebih halus, kalian juga bisa pakai yang angka 1, jadi bisa lebih lama juga gitu. Nah, berikutnya kita mau pakai aksesori pengadon. Nah, ini bisa digunakan untuk mengadon kue, roti, dan juga adonan pizza. So, caranya juga sama, kita tinggal pasang ke porosnya ini. Terus ini kita testing dengan tepung dan air ya. Nah, kalau misalnya untuk tepung, ini juga takarannya juga sama, maksimum 500 gram ya. Atau kalau misalnya airnya kita tambahkan maksimal 360 ml karena dia butuh space untuk diolah atau diadon. Oke? Dan ini kita setting ke angka 1 aja. Nah, untuk settingan ini kalian juga bisa lihat di buku manualnya, itu dia ada tulis misalnya kalau kita mau ngadon tepung sebaiknya kecepatannya 1. Terus kalau misalnya mau mengolah daging kecepatannya 2. Dan kalian bisa temukan itu di buku manual food processor Philips ini juga. Oke? Dan ini dia hasilnya. Karena kita tidak ada campuran yang lain lagi, hanya untuk tepung dan air. Jadi ini kayak diaduk, dicampur gitu aja.
Nah, fungsi yang terakhir adalah cakram pengemulsi. Jadi cakram pengemulsi ini biasanya digunakan kalau misalnya mengembangkan putih telur atau misalnya mau membuat es krim. Nah, untuk kali ini aku pakai contoh putih telur ya. Ini ada 3 putih telur yang udah aku pecahkan dan aku taruh di mangkok. Nah, sekarang kita tinggal pasang alatnya. Kemudian kita tuang telurnya. Sekarang kita tinggal putar ke angka 1. Nah, kalau udah selesai kita tinggal matiin. Pindah-pindahin santannya. Oke guys, jadi ini adalah olahan dari food processor. Kita mulai dari yang sini. Ini bentuknya korek api. Jadi sayuran yang mau dibikin kayak salad gitu bisa juga, atau acar juga bisa. Kemudian yang ini yang diiris tipis. Jadi contohnya aku tadi menggunakan kentang dan juga bawang bombay. Kemudian yang ini yang dicincang halus. Nah, ini ada bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay juga. Kemudian yang ini yang diparut, yang halus banget. Timun dan juga wortel. Nah, kalau yang ini untuk adonan kue. Oke. Kemudian yang ini adalah putih telur yang udah dikembangkan. Dan yang ini adalah daging cincang. Nah, semua bahan-bahan ini cuman beberapa contoh aja. Kalian juga bisa kreasikan juga gitu loh. Bisa dengan menggunakan keju, terus juga coklat. Dan buat yang mungkin jualan makanan, ini penting banget sih, food processor pasti sangat membantu banget untuk menghemat waktu. Dan buat aku ibu rumah tangga, kalau misalnya ditanya apakah ini kita worth it belinya atau enggak, karena harganya lumayan mahal ya, 900.000. Dan dari aku pribadi sih worth it aja sih, karena ini bener-bener save time banget dan aku bisa masak berbagai macam makanan dan juga hemat waktu gitu loh. Dan menurut aku nggak ada salahnya kalau kita punya, karena ini bakal sangat membantu kita waktu kita di dapur gitu. Oke, segitu aja review aku kali ini. Dan kalau misalnya kalian merasa video ini sangat bermanfaat, jangan lupa like, share, dan komen. Dan juga kalau misalnya kalian masih ada pertanyaan seputar food processor Philips ini, kalian juga bisa tulis di kolom komentar. Oke? Jangan lupa juga subscribe YouTube channel Awita Life supaya aku bisa terus memberikan video-video yang bermanfaat lainnya buat kalian semua. Oke? Thank you banget udah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!